Muslim Salaf warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, akramanillah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan dan kemudahan sehingga di pagi hari menjelang siang ini Allah mengumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini pada taklim seputar pembahasan mengenai darah-darah yang biasa keluar dari wanita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan duduknya kita di tempat yang mulia ini, para abah di masjid dan para ummahat di rumah belajar sana, untuk bisa nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan taufik untuk bisa menjadikan ilmu yang telah sampai bisa diamalkan dengan baik dan ikhlas. Dan semoga Allah menjadikan itu semua sebab kokohnya kaki-kaki kita di atas sunnah. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Meneruskan pembahasan yang ada setelah kita selesai dari mustahadhah, pembahasan istihadhah dan wanita yang mengalaminya, maka kita masuk pada risalah beliau, Risalatun fid dima'i at-tabi'iyyah linisa, risalah mengenai darah yang keluar dari kebiasaan kaum wanita, yang merupakan karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, ahkamun nifas, yakni hukum-hukum nifas. Atau sebelumnya al-faslus sadis, pasal yang ke-6, fin nifasi wa muddatuhu, mengenai nifas dan waktunya itu kapan. Telah lewat pembahasan bahwasanya darah yang keluar dari wanita ada 4 atau 5 macam. Yang pertama darah haid, yang itu sifatnya adalah darah tabi'i, darah yang merupakan kodratnya seorang wanita, dia akan keluar darinya darah yang menunjukkan tanda baliknya anak kecil, dan juga merupakan sehatnya orang tersebut. Sehingga di sini inilah darah kebiasaan yang keluarnya min qar'ir rahim, dari rahim, sehingga kalau apabila hamil atau menyusui adalah tidak keluar darah haid. Kemudian yang kedua darah nifas, yang kita akan masuk ke dalamnya atau dalam pembahasannya, yaitu darah yang keluar dengan sebab adanya lairan. Yang ketiga disebut darah istihadhah, darah istihadhah atau sebelumnya damul fasid, darah yang rusak. Darah rusak adalah darah yang keluar dari wanita, dari farji wanita, bukan di masa haid atau dia melahirkan namun mengalami keguguran sebelum janin berumur 4 bulan.
sebelum genap 4 bulan, maka darah yang keluar ini dikenal para ulama dengan istilah damul fasid, darah kotor. Nah, kemudian yang keempat adalah damul istihadhah, darah istihadhah. Di mana darah istihadhah ini adalah darah yang keluar secara terus-menerus dari farji wanita, hampir-hampir tidak berhenti, atau berhentinya hanya sebentar saja dalam putaran 1 tahun atau 1 bulan terus-menerus. Maka ini disebut darah istihadhah yang kemarin kita telah melewatinya. Ditambahkan sebagian ulama, macam yang kelima adalah damul mubham, darah yang tidak jelas. Namun sebagian yang lain, damul mubham ini masuknya kategori bisa jadi damul fasid atau bisa jadi juga dam istihadhah. Nah, darah istihadhah. Ditinjau dari nanti perbedaan antara darah haid dan bukan haid. Di waktu hari haid atau bukan di waktu hari haid. Maka 5 atau 4 pembagian darah ini adalah merupakan darah-darah yang keluar dari kaum wanita. Di mana 2 macam pertama, darah haid dan nifas, adalah dihukumi najis. Dan wanita yang mengalaminya terhalang dari amalan yang dipersyaratkan padanya thaharah. Adapun damul fasid, damul istihadhah ataupun mubham menurut sebagian ulama, maka ini adalah wanita yang mengalaminya dihukumi tetap golongan orang yang suci, sehingga tetap wajib sholat, wajib melakukan siam di bulan Ramadan kalau dia berada di bulan Ramadan, dan boleh didatangi oleh suaminya dan seterusnya. Nah, dan kita akan masuk pembahasan yang kedua atau berikutnya, al-faslus sadis, pasal ke-6, fin nifasi wa muddatih, mengenai nifas dan jangka waktunya. Qala ta'rifun nifas, definisi nifas. Apa itu nifas? Nah, maka di sini diterangkan para ulama, an-nifas, yang namanya nifas, damun. Nam, yaitu merupakan darah. Yurkhihi rahim bisababil wiladah, yang dikucurkan dari rahim dengan sebab adanya lahiran. Nam, ini barakallahu fikum. Yakni nifas adalah darah yang dikeluarkan oleh rahim dengan sebab lahiran. Di mana darah ini keluarnya, ini darah nifas dengan sebab lahiran, keluar dengan sebab lahiran dari rahim. Yang ini mungkin terjadinya 3 waktu. Imma ma'aha, bisa jadi bersama dengan masa lahiran, lahir ya keluar. Au ba'daha, atau setelahnya. Hari ini lahiran, namun masih ngalir sampai berapa hari. Nah, atau bahkan au qablaha biyaumaini, biyaum au yaumaini, atau sebelumnya. Nah, 2 hari au salas ayyam, atau 3 hari sudah keluar tes darah. Nah, percak. Oh, ini coba dilihat, dicek ke orang yang membidangi semacam tenaga medis bidan atau yang lainnya. Oh, ini sudah keluar darah, sudah mulai pembukaan. Berarti namanya nifas. Nah, namanya nifas. Loh, belum, masih pembukaan 1, 2. Oh, ini nifas sudah. Nah, walaupun 3 hari sebelumnya. Diterangkan Syekh demikian. Nah, barakallahu fikum. Hal ini juga, nah, barakallahu fikum, yakni diterangkan oleh yang lainnya, bisa jadi terjadinya qabla al-wiladah biyaumaini aw salas ayyam. Terjadinya atau keluarnya ini bisa jadi sebelum melahirkan, sebelum lahiran 2 atau 3 hari sebelumnya. Yang jelas keluar dari banyak sifat darah. Nah, bagaimana kalau cairan baru lendir? Ada darahnya enggak ya? Darah warnanya kalau dilihat dari sifat darah haid, imma aswad yu'raf, bisa jadi hitam, bisa jadi merah memang darah,
bisa jadi coklat, bisa jadi keruh, kekuning-kuningan. Nah, ini ada enggak? Oh, baru lendir biasa. Berarti belum. Tanya ke bidan, oh belum, ini pulang dulu aja ya. Karena gitu. Ini oh sudah mulai pembukaan misalnya gitu. Ini 1 Bu, ditunggu ya. Nah, kadang-kadang 2 hari, 3 hari. Nah, wanita berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Matarahu hina tushra'u fit talaq fahuwa nifasun wa lam yuqayyidhu biyaumin aw thalathah." Naam, yakni barakallahu fikum, apa yang dilihat ya, apa yang dilihat oleh dia ketika tushra'u fit talaq, mulai ada kayak rasanya apa? Kontraksi. Naam, semacam itu bahasa enaknya, talaq itu kontraksi. Naam. Mulai ada kontraksi, maka apa? Kok keluar adanya darah, maka kata Syekh fahuwa nifas, maka itu sudah nifas. Tidak dikaitkan 2 atau 3 hari, pokoknya mungkin bisa jadi 4 hari. Ya. Yang bahasa kita kadang apa namanya? Ngangkat kidang napa nggih? Pak Lamun nggih. Ya, ini ngangkat kidang. Nah, itu bahasanya apa? 2 hari, 3 hari. Los, udah keluar, ya lama ya. Setelah ini bagaimana? Ya, jadi di sini tasliyah, hiburan bagi para ummahat. Jangan khawatir, kadang ini sudah 2 hari ditunggu. Ternyata nifas kadang-kadang 2 atau 3 hari kata para ulama. Nah ini sudah. Nah, barakallahu fiik. Nah, sekarang kata beliau, muraduhu talq yuqibuhu wiladatun wa illa falaysa binifas. Nah, yang dimau adalah talq di sini yang menjadikan mengiringi kelahiran. Kalau tidak dengan talq maka bukan nifas. Nah, artinya tidak ada kontraksi maka bukan nifas. Qala waqtalafal ulama'u hal lahu haddun fi aqallihi wa aktsarih. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau sudah diketahui itu nifas, terjadi khilaf tentang jangka waktunya. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, mazhab jumhur paling lamanya adalah 40 hari. Ini mazhab jumhur. Nah, ini barakallahu fikum. Ini jumhur ulama. Jumhur ulama yaitu mayoritas para ulama. Namun di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Qala Syekh Taqiyuddin fi risalatihi fil asma'il lati 'allaqa syari'u al-ahkama biha. Berkata Syekh Taqiyuddin Al-Majd. Naam. Beliau dalam risalahnya yang diberi judul Al-Asma'ul Lati 'Alaqa Syari'ul Ahkama biha, yaitu mengenai nama-nama yang syariat ini mengkaitkan hukum dengan nama-nama tersebut. Pada halaman 37 beliau menyatakan wan nifasu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi falau qudira anna imra'atan ra'atid damma kathura min arba'ina atau aksar min arba'ina au sittina au sab'ina wa qata'a fahuwa nifasun lakin ini tasala fahuwa damun walakin ini tasala fahuwa damun fasad wa hina idzin fal haddu arba'ina fa innahu muntahal ghalibu ja'at bihil athar. Intaha. Nah, barakallahu fikum. Beliau menyatakan, Al-Imam Taqiyuddin rahimahullah Al-Majd, beliau menyatakan wan nifas, yang namanya nifas la hadda li aqallihi, tidak ada batasan minimalnya dan tidak pula maksimalnya. Ini pendapat muhaqqiqin. Setelah mereka meneliti bahwasanya nifas itu manatul hukminya apa, yang menjadi patokan hukum itu nifas atau bukan apa? Apakah muddah, apakah lamanya, atau khurujud dam, atau masih netesnya darah. Nah, demikian ya. Nah, adalah para muhaqqiqun mentahqiq yang menjadi manatul hukmi huwa khurujud dam, yaitu keluarnya darah. Berarti kalau keluarnya darah, sehingga tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal. Selama masih keluar darah,
maka itu nifas. Selama selesai berapapun harinya, kalau sudah selesai ya tidak keluar darah ya, dan wanita beda. Nah, kalau sesar gimana ya, keluar darahnya enggak? Iya keluar darah. Nah, keluar darah karena itu memang ada sisa kotoran di sana kadang. Nah, lah kalau miskram bagaimana? Ya ada yang keluar darah. Nah, kalau apa? Kiret miskram ada apa? Kiret bagaimana? Ya yang keluar darah lainnya. Yang menjadi patokan keluar darah. Kata Syekh di sini, tidak ada batasan pada batas minimalnya atau maksimalnya. Maka seandainya wanita tersebut melihat adanya darah lebih dari 40 hari atau 60 hari atau 70 hari. Nah, maka bagaimana? Wangqata'a, dan kemudian setelah 70 hari betul-betul berhenti, maka itu tetap dihukumi nifas. Nifas. Wa inin tasolat, maka akan tapi kalau ternyata terus tidak berhenti. Nah, fahuwa damun fasad, maka ini adalah darah rusak. Darah rusak, maka ketika ternyata darahnya tidak ada tanda berhenti, 40 hari masih terus, 60 hari ditunggu masih terus, 70 hari, ini mafhum ucapan beliau, masih terus. Oh berarti kalau sudah lewat ini, kata beliau, kok masih terus, berarti ini damul fasad. Maka kita menghukumi yang keumumannya adalah 40 hari, ini adalah hukum secara keumuman kaum wanita yang datang dengannya asar. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini beliau menerangkan bagaimana pengarahan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qultu, aku katakan, wa ala hadza fa idza zada dammuha 'alal arba'in. Maka berdasarkan ucapan beliau, apabila darahnya masih mengalir sudah melewati 40 hari, wa kana laha 'adatun binqita'ihi ba'du aw dhaharat fihi imaratu qurbil inqita' intadharat hatta yanqati'a wa illa ightasalat 'inda tamamil arba'in. Nah, makna ucapan beliau yakni tidak ada batasan maksimal atau minimal. Walaupun 40 hari, walaupun 60 hari, walaupun 70 hari. Nah, namun kalau dia telah berhenti di masa itu, apakah 40 hari berhenti atau sebelumnya, maka itu dikatakan nifasnya sudah selesai. Lah namun kalau terus menerus, lah ini bagaimana? Maka beliau katakan berarti 40 hari itulah yang ghalib, yang mayoritas kaum wanita. Ucapan beliau agak tarik ulur kelihatannya, namun diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin maksud yang jelas. yakni berdasarkan ucapan beliau ini, maka apabila telah melewati 40 hari, nah ini diwaspadai. Melewati 60 hari, keadaan pertama sebagaimana istihadah, wa kana laha adatun, dia adalah orang yang pernah melahirkan dan mengalami nifas. Oh, kebiasaannya 60 hari. Berarti dia tunggu sampai 60 hari. Kebiasaannya 50 hari. Nah, paham ini ya? Kebiasaannya 30 hari. Ini kok sampai 40 hari. Nah, di sini. Kalau sudah melebihi 40 hari, kebiasaan adalah kurang dari 40 hari. Maka kalau orang tersebut kana laha adatun binqita'ihi ba'du, ya, maka dia memiliki kebiasaan berhentinya adalah setelah 40 hari. Aw dhaharat fihi imaratu qurbil inqita', atau barakallahu fikum telah muncul tanda-tanda sudah mulai hampir berhenti. Sudah paling cuma bercak, sudah ini pun kadang cuma sore saja. Nah, wanita lebih paham. Nah, ini sudah tanda-tanda ini kayaknya mau berhenti. Nah, demikian. Maka apa? Intadharat, maka dia tunggu, jangan tergesa-gesa dulu. Jangan tergesa-gesa dulu. Hatta yang qati'a, sampai dengan betul-betul bersih. Wa illa, kalau tidak ternyata ada tanda-tanda. Ingat, dia wanita yang memiliki kebiasaan, dipahami ya.
kebiasaannya berapa? Bisa jadi 40 hari. Bisa jadi lebih dari 40 hari. Tunggu kebiasaan dia. Kalau mencapai kebiasaan dia 40 hari, berarti dia 40 hari berhenti. Kalau biasa 60 hari, sudah lewat 40 hari, jangan berhenti dulu. Jangan dihukumi dia sudah suci. Nah, ditunggu. Nah, kalau kurang dari 40 hari, bagaimana? Sebaliknya, kurang 40 hari, maka dia ini kok masih ngalir, tunggu sampai 40 hari. Tunggu sampai 40 hari. Kenapa? Karena keumuman wanita sampai 40 hari. Bisa jadi siklusnya berubah dengan sebab terkontaminasi obat-obat dan seterusnya. Mungkin kimiawi dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang siklusnya berubah. Seperti haid dan sebagainya. Kadang-kadang tadi pengaruh obat-obat yang dikonsumsi ataupun yang disuntikan ataupun yang lainnya. Nah, saya di sini kata beliau kalau memiliki adat yang jelas seperti itu, maka ketika sudah dekat tanda hampir berhentinya, dia jangan tergesa-gesa sehingga betul-betul berhenti kalau tadi diketahui memiliki adat. Wa illa kalau tidak ada tanda sudah melewati adat kebiasaannya. Biasanya 40 hari ini kok sampai sehari terus belum selesai, 2 hari belum selesai. Nah ini tadi, atau biasanya 35 hari, kok ini belum selesai 40 hari dulu. Setelah 40 hari, biasanya 60 hari, setelah 60 hari kok masih ngalir terus, maka kalau tidak berhenti, lah disinilah barulah dia apa? Ightasalat inda tamamil arba'in. Dia mencukupkan mandi ketika sempurna 40. Loh, biasanya 60, ini lewat 60. Ya sudah, berarti ketika tamam, ketika sempurna 60. Nah, jadi yang menjadi patokan itu kalau sudah ada memiliki adat ya. Lahiran berapa kali, sudah pernah 2 kali, 3 kali, biasanya berapa hari. Nah sekarang kalau belum pernah, ya kayak istihadhah. Nah, ini lahiran pertama. Nah, maka yang dilihat adalah tadi, dia berhentinya kapan? Kalau lebih dari 40 hari, maka dia mandi. Menurut pendapat ini. Nah, kenapa? Li'annahul ghalib, karena itulah mayoritas wanita, illa ayusadifa zamanu haidha, kecuali kalau pas netapi masa haidnya. Biasanya haidnya pertengahan bulan, ini pas 40 dina juga pas pertengahan bulan. Nah, bisa jadi nyambung. Bisa jadi nyambung, wanita yang subur cepat haid. Nah, setelah nifasnya, maka di sini barakallahu fikum, maka an yusadifa zamanu haidha fatajlisu hatta yantahiya zamanul haid, maka dia tahan dirinya sampai selesai masa haidnya. Biasanya seminggu, berarti tambah seminggu. Wa idzan qata'a ba'da dzalik, apabila telah berhenti setelah itu, barakallahu fikum, fayanbaghi an yakuna kal 'adati laha fata'mala bihasabihi fil mustaqbal. Naam, maka hendaknya an yakuna kal 'adati laha, ya. Kalau sudah berhenti, maka seyogyanya ini dijadikan seperti adat baginya. Berhenti awal ini 45, ya sudah, tetapkan kebiasaanmu berarti nanti 45. Kalau sudah 1-2 jelas biasa ya. Nah ini perkara yang baru, wanita yang baru mengalami. Nah ini barakallahu fikum. Maka di sini fata'malu bihasabil fil mustaqbal, maka digunakan untuk hitungan di masa yang akan datang kalau mengalami nifas lagi. Nah, wa in istamarra fahiyal mustahadhah, kalau ternyata setelah melewati hari kebiasaan dia dan terus menerus keluar, maka dihukumi wanita mustahadhah. Darahnya darah apa? Istihadhah. Ya, istihadhah telah lewat pembahasannya. Nah, barakallahu fikum. Yang mana tarji'u ila ahkamil mustahadhah sabiqah, kembali kepada hukum mustahadhah yang telah lalu, pembahasan yang telah lalu. Walau tahurat bin qita'id dami anha fahiya tahir walau qabla al-arba'in. Walau tahurat, dan apabila telah suci dengan sebab berhentinya keluarnya darah darinya, tidak keluar lagi, maka dia dihukumi suci walaupun belum genap 40 hari.
Nah, walaupun belum genap 40 hari. Fataghtasilu wa tusalli wa tasumu wa yujami'uha zaujuha. Maka dia mandi, salat, puasa Ramadan kalau memang di masa wajib puasa, maka wa yujami'uha zaujuha, dan suaminya boleh mendatangi dia. Nah, boleh mendatangi dia. Kenapa? Karena sudah suci dan sudah mandi. Illa ayyakuna al-inqita aqal min yaumin fala hukma lahu. Nah, maka di sini kecuali kalau seandainya berhentinya ini kurang dari sehari, maka tidak ditetapkan hukum baginya. Qalahu fil Mughni, dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Syahid di sini, nah barakallahu fikum, barakallahu fikum. Dipahami ya, sekarang menghitung waktu nifas. Berarti waktu nifas, jumhur ulama mayoritas berapa? 40. Ini pendapat jumhur. Dan hakiki di sana ada khilaf. Diterangkan Syekh Taqiyuddin, tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Patokannya apa di sini? Patokannya selesainya darah. Nah, sekarang keadaan wanita mengalami nifas itu berbeda-beda. Ada orang yang sudah memiliki adat kebiasaan. Nah, kalau dia memiliki adat kebiasaan itu kurang dari 40 hari, maka adatnya dia kurang dari 40 hari. Kalau 40 hari atau lebih, ya, maka kebiasaan dia ya segitu. Walaupun sudah melewati 40 hari, dia sudah suci atau belum? Belum. Sampai dengan adatnya tadi. Nah, sekarang tatkala melewati adat kebiasaannya, kalau belum melewati 40 hari, maka dia genapkan 40 hari. Nah, kecuali kalau sudah betul-betul pasti darahnya itu berhenti. Nah, ini. Kenapa? Karena barangkali telah berubah siklusnya. Nah, kemudian kalau lebih, biasanya 40 hari atau lebih, dan ternyata berhenti sebelum dia genapkan di hari tersebut. Lah kalau lihat kebiasaannya. Kebiasaannya berapa tadi lah. Sekarang kalau sudah melewati kebiasaan dia yang 40 hari atau lebih, maka bagaimana? Dia berhenti di kebiasaannya. Nah, yang setelahnya dihukumi apa? Istihadhah atau dam. Bisa jadi istihadhah atau apa? Dam fasid, darah rusak ya. Darah rusak yang tidak ada hukum padanya. Nah, ini barakallahu fikum, ini demikian diterangkan beliau rahimahullah taala. Wala yasbutun nifasu illa idza wudi'at ma tubayyinu fihi khalqul insan. Maka tidaklah ditetapkan nifas kecuali kalau telah diletakkan sesuatu yang menerangkan bahwasanya ini ada penciptaan manusia. Nah, ini barakallahu fikum. Maksudnya di sini adalah tidak dihukumi nifas kecuali kalau janin, kandungan, ini sudah betul-betul nampak adanya penciptaan. Kapan penciptaan manusia dimulai? Arba'ina yawma nutfah summa yakunu misla dzalik. Arba'ina yawma mudghatan summa yakunu misla arba'ina, pokoknya 40 hari, yaitu sekitar 120 hari, itulah dikatakan penciptaan manusia.
sakton saghiran lam yatabayyan fihi khalqun insan falaysa damuha damun nifas. Kalau seandainya mengalami keguguran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.